Masih dalam pembahasan pasca debat Capres tadi malam soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Tadi sebelum jeda saya bertanya soal apakah tidak elaboratifnya jawaban-jawaban dari Pak Prabowo Subianto soal beberapa pertanyaan dari kandidat lain, ini karena memang mengenai data pertahanan keamanan negara yang banyak sifatnya rahasia atau classified gitu. Saya akan bertanya ke Mas Umam, apakah keterbatasan itu yang menurut Anda juga dilihat sebagai pola komunikasi yang tidak lancar dari Pak Prabowo? Ya, kalau misal terkait dengan data yang sifatnya highly classified, tentu hal itu ketika bicara tentang misalnya spek alutsista, kemudian jumlah alutsista, dan kemudian beberapa detail informasi yang mungkin tentu tidak pada tempatnya untuk disampaikan. Tetapi kalau misal dalam format debat semalam itu bicara tentang konteks kebijakan. Nah, dalam konteks ini seharusnya memang Pak Prabowo karena ini makanan sehari-hari dan beliau juga lagi in charge di dalam Kementerian Pertahanan, memang seharusnya lebih elaboratif itu sendiri. Mengapa hal itu terjadi? Tampaknya ada satu situasi psikologis serangan dari terutama Anies Baswedan betul-betul kemudian langsung menohok ke jantung pertahanan Pak Prabowo sebagai pribadi. Kenapa? Karena Anies sendiri dan juga Ganjar per hari ini dalam konteks isu ini tidak memiliki beban yang cukup berat. Sehingga kemudian tidak ada satu basis argumen yang kemudian bisa dihantamkan kepada mereka. Di sisi yang lain, Pak Prabowo adalah menteri yang aktif. Oleh karena itu, porsi semalam adalah debat yang memberikan ruang kepada Pak Prabowo seolah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pertahanan selama 5 tahun terakhir ini. Sementara kemudian serangan-serangan yang diajukan bukan hanya terkait dengan kebijakan, tetapi hal-hal yang tampaknya masuk dalam konteks private atau privasi, meskipun dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai pejabat publik, dan itu sah-sah saja. Tetapi bagaimanapun juga, Pak Prabowo sempat mampu kembali mengendalikan emosinya, kemudian fokus dengan basis argumen yang kembali cukup meyakinkan ketika misalnya kritik-kritik terkait dengan konteks kebijakan pertahanan itu merupakan sebuah produk politik yang juga disetujui oleh partai-partai pengusung rival-rival politiknya. Dan itu sebenarnya sebuah argumen yang cukup telak untuk disampaikan. Kemudian ketika Pak Prabowo menjelaskan tentang turunnya indeks militer atau pertahanan Indonesia, salah satunya impact dari realokasi anggaran dan juga pandemi. Rasanya itu juga make sense. Tetapi secara general, memang seharusnya hal-hal detail terkait dengan konteks kebijakan dan juga filosofi pertahanan secara umum, termasuk isu-isu HI, terkait dengan pendekatan two-state level solutions antara Palestina dan Israel, kemudian pendekatan multilateral di tingkat internasional terkait dengan isu-isu global, Rohingya, kemudian rivalitas antara China dan US di Laut Cina Selatan, termasuk sentralitas ASEAN, tampaknya tidak begitu banyak terelaborasi secara optimal. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan bahwa mereka yang memiliki latar belakang yang kuat belum tentu mampu tampil secara kompetitif karena salah satunya memiliki beban yang lebih berat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijalankan selama ini. Sementara lawan bisa menyerang semampu mereka karena memang tidak ada beban dan opsinya adalah mengejar ketertinggalan secara elektabilitas untuk menciptakan poin-poin melalui debat tadi malam. Baik, sepertinya banyak pertanyaan publik juga yang tidak terjawab soal data pertahanan, termasuk tadi seperti Mas Umam ungkapkan soal kebijakan filosofis pertahanan Indonesia. Sepertinya itu masih bisa dipaparkan begitu melalui debat tadi malam, termasuk juga perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan soal hubungan internasional dan geopolitik. Bagaimana Anda menjawab ini, Bung Daniel? Jika tadi malam tidak terjawab, mungkin Bung Daniel bisa menjawabnya pagi hari ini. Iya, saya melihat sejak awal ya wajar memang kami dalam posisi diserang karena memang kita adalah dalam konteks dalam tanda kutip adalah petahana dalam pertahanan. Sayangnya serangan-serangan itu seringkali membawa data dan fakta bohong dan palsu. Misalnya ya di dalam konteks dalam konteks Mas Ganjar, Ganjar menyebutkan bahwasannya
Emirates 2005 itu berencana dihibahkan oleh pemerintah Qatar berdasarkan pengakuan dari Pak Yuwono. Tidak ada satu paper pun resmi yang menyatakan Qatar mau menghibahkan itu. Pertama, pada saat itu Pak Marsikal Nawirawan Imam Suhaid itu adalah Kasau, dan beliau sudah menyatakan kepada publik tidak benar ada rencana di Qatar, dan fakta itu tidak, jadi sumbernya itu tidak jelas, dan di Kementerian Pertahanan itu sudah bertanya langsung secara resmi kepada pemerintah Qatar apakah ada melakukan hibah pada saat itu. Tidak ada sama sekali. Jadi data dan fakta yang disampaikan itu penuh kebohongan. Nah, ini yang berbahaya dalam konteks menyerang dan memfitnah. Yang kedua, misalnya dalam konteks Mas Anies, ada 3 hal bahasa dan fitnah yang ditebar. Misalnya satu, menyebutkan misalnya 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan itu digunakan untuk beli alutsista bekas, dan itu langsung kemudian dikonfirmasi oleh Tempo bahwasannya itu adalah fakta palsu. Di situ. Kemudian kedua, misalnya, coba Anda perhatikan Mas Anies berulang kali menyatakan tidak ada rahasia di pertahanan negara. Berbahaya. Pernyataan ini pernyataannya itu punya keinginan untuk menelanjangi kekuatan dan sebagainya. Kenapa? Jadi saya di awal berdasarkan ada yang rahasia tentu harus dibuka. Jadi misalnya Mas Anies menyebutkan dalam proses negosiasi diplomasi begitu itu bisa dilakukan dengan cara komunikasi dan komunikasi dengan baik dengan pihak tapi Pak Prabowo menyatakan ya harus memperkuat negeri tidak menunjukkan kita kuat ekonomi, kuat pertahanan, kuat sosial. Ya, baru kemudian kita datang dengan komunikasi yang baik dan teladan. Kalau tidak begitu, itu hanya sekedar jadi omong-omong. Itu ibarat seorang pria yang gombal ke perempuan yang kemudian itu punya semuanya isinya bohong. Catatan serangan itu kalau kemudian disampaikan dengan fakta yang benar, itu tepat. Artinya itu tabat. Tetapi kalau serangan itu hadir dengan kebohongan, dengan data palsu, kelihatan mengatakan fakta ingin menjaga Indonesia pertahanannya kuat, tapi kemudian merobohkannya dengan data-data palsu demi elektoral. Ya, Bung Daniel, komunikasi Anda agak terputus-putus, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Nanti saya akan tanyakan pertanyaan selanjutnya. Tapi yang saya tangkap tadi memang banyak data-data dan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataannya begitu, bahkan cenderung sesat. Nah, saya akan bertanya juga ke Pak Sutioso. Pak Sutioso, dibilang sesat katanya data-data yang diutarakan oleh Mas Anies Baswedan. Ini siapa pembisiknya dan apa respons Anda soal ini? Yang diutarakan oleh Mas Anies Baswedan. Ini siapa pembisiknya dan apa respons Anda soal ini? Iya, masih dengar suara saya didengar? Silakan Pak Yos, kedengaran. Oke. Ya, kalau di dalam debat, lawan debatnya itu mengutarakan data-data yang tidak akurat atau salah, ya langsung di-counter saja, dijawab dengan yang benar, dengan data juga. Bukan lalu minta ngopi di lain kesempatan, ya pasti nggak ada kesempatan kan, ya, seperti itu kan. Gitu. Nah, dan memang sekali lagi kuncinya itu satu ya, kita itu harus mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi pada saat dapat tekanan. Nah, pada saat jadi kepala pemerintahan atau kepala negara, tekanan itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar debat seperti tadi malam. Dan itu dituntut seorang pemimpin, apalagi kepala negara itu mampu melakukan emosi yang baik gitu. Di dalam tekanan seperti apapun, gitu. Ya, nah, dannya dalam debat pertahanan khususnya itu pasti 02 kan menguasai masalah, dia menteri di situ kan. Tetapi barang itu tidak bisa keluar dari, kan otak kita ini seperti bank gitu ya, pada saat
kita pengen keluarkan kayak apa namanya kelitkan itu oleh kemasukan pengen keluar gitu. Ini nggak bisa keluar karena diselimuti rasa emosi tadi. Jadi pada saat manusia itu emosional, dia tidak bisa berpikir secara wajar, padahal dia ngerti sebenarnya. Bahkan yang lebih aneh lagi kan, tadi malam itu terkesan 02 itu seperti supporternya 03 gitu loh. Ya dari 6 materi saya itu 2 materi dia setujui langsung tanpa basa-basi gitu kan. Nah, apakah ini apa ya tujuannya aku nggak ngerti kan, apakah untuk nyari teman supaya kamu jangan gebukin saya juga gitu misalnya, kita tidak tahu ya. Nah, masalah sekali lagi alutsista yang bekas ini, barang bekas namanya juga tidak ada standar harganya itu. Ini yang menjadi orang menjadi curiga, kenapa barang bekas yang dibeli? Barang bekas itu mau kita ngomong ini dibeli 60% ini gitu. Padahal juga 30% bisa saja kan gitu kan. Nah, inilah sebenarnya menimbulkan polemik. Di sisi lain, kita kadang nggak ada indikasi 5-10 tahun kita akan diinvasi sama negara lain gitu. Itu tidak ada. Untuk apa kita buru-buru mempunyai pesawat bekas kecuali dalam keadaan perang seperti perebutan Iran Barat yang dicontohkan oleh 02 itu pada saat itu amat berbeda, tidak bisa apple to apple antara kondisi waktu itu dan sekarang. Jadi sekali lagi sebenarnya yang saya lihat di sini adalah pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Karena apalagi negara Indonesia yang sangat complicated ini, dia suatu saat akan dapat tekanan yang sangat berat, gitu. Dan itu dituntut harus bisa mengendalikan diri sehingga tetap berpikir ini menghasilkan keputusan-keputusan yang sehat dan tepat. Itu pendapat saya. Dan sekarang harus apa yang kita lakukan pada kondisi seperti ini? Sudahlah, pelihara aja kemampuan prajurit ya, kasih kesempatan latihan, jangan hanya baris berbaris yang nggak pakai biaya itu. Pola perang itu harus terus dilatih, satu itu. Yang kedua, maintenance alat sista yang ada, gitu. Yang ada kita maintenance-nya yang perbaiki. Yang baru, kita harus sesuaikan dengan kondisi keuangan di APBN kita dan skala prioritas yang saya sebutkan tadi. Ya, Bung Christian, Anda sependapat dengan Pak Sutioso bahwa sekarang tidak perlu belanja-belanja dulu, apalagi belanja alutsista bekas gitu, karena kondisi existing yang sudah ada juga sudah cukup untuk mempertahankan negara. Dan saya juga minta tanggapan Anda soal data-data yang dianggap tidak sesuai dengan fakta tadi, Bung Christian. Iya, yang pertama dulu ya, Pak Ganjar di openingnya bilang kita akan redeployment pertahanan kita karena ada dua hal. Satu, kita punya IKN nantinya sebagai center of gravity baru. Dan kedua, kita Pak Ganjar menyebut secara spesifik bahwa ada potensi tarung global antara AS dan Tiongkok. Nah, kami sepakat kami tidak melihat Indonesia diinvasi, tapi ada namanya spillover effect. Jika misalnya pecah konflik di Selat Taiwan, eskalasi terus-menerus terjadi di Laut Tiongkok Selatan, sepertinya susah membayangkan Indonesia itu tetap akan baik-baik saja. Kita pasti akan terdampak. Jadi makanya Pak Ganjar bilang, kita tetap harus bangun anggaran pertahanan kita, naikkan sampai 2%. Kita adaptasi teknologi terbaru, dan Pak Ganjar dengan tegas bilang kita tolak barang usang gitu kan. Nah, lalu untuk data tadi misalnya untuk miras yang dibilang Bang Dani ya. Sebenarnya Ganjar minta itu misalnya kita punya undang-undang di pertahanan 2012 mensyaratkan banyak hal termasuk misalnya offset, dan juga undang-undang itu mengatur tentang pembelian barang bukan barang baru lah kalau tidak mau bilang bekas. Dan sekarang undang-undang itu sangat mensyaratkan kita kalau tidak bisa bikin sendiri beli, kalau beli harus beli yang baru. Jadi sudah ada rentetan itu. Nah, yang kami amati prosesnya itu kemudian kita tidak mengerti perencanaannya seperti apa untuk miras ini. Contoh paling gampang adalah apakah misalnya ada kajian dari KKIP yang dibuka gitu untuk minimal ke DPR deh, apakah ada kegentingan, karena sepemahaman kami Undang-Undang Ilhan itu bilang jika memang membutuhkan barang bekas harus ada eskalasinya, harus ada keputusan politik di dalamnya bahwa ini situasi genting, kita butuh immediate new weapons yang kita harus datang saat ini juga. Masalahnya buat kami kedatangannya kan juga masih kalau normal 2025 ya, not really immediate gitu loh. Jadi kemudian eskalasi atau misalnya kegentingan apa yang diatur oleh Undang-Undang Ilhan itu yang terlewati sehingga membutuhkan, dan sudah begitu pula ditunda. Nah,
Artinya kan Ya. apakah hilang situasi gentingnya atau bagaimana? Tapi dalam urusan politik ini kan sebenarnya dalam pembahasan anggaran pertahanan lah, kita ambil contoh begitu, dan juga alokasi yang sudah dianggarkan ini kan dibahas juga secara politik di DPR begitu, bersama PDI Perjuangan, partainya pengusung Pak Ganjar juga, bersama juga tadi pengusungnya Pak Anies, ada Partai Nasdem, PKS, dan mostly partai-partai ini tidak bersuara keras atau tidak menentangnya pada saat di DPR. Apa argumentasi Anda soal ini, Bung Christian? Ya, itu kan proses politik di DPR ya. Ya. Pasti Pak Prabowo akan menyampaikan datanya. Nah, yang ditekankan oleh Pak Ganjar dan kami inginkan adalah ya kami juga harus tahu gitu loh. Seperti apa sih perencanaannya ketika karena misalnya yang terbaru lagi deh tentang utang luar negeri gitu. Kami secara sadar kami tidak akan mengkritik itu sebagai sebuah rencana pengadaan alutsista karena kita butuh. Anggaran kita masih kurang. Tapi yang kami bayangkan adalah harusnya dijelaskan Pak Jokowi sudah punya konsep namanya investasi pertahanan. Kalau misalnya memang ada utang luar negeri ini, seperti apa sih misalnya kita itu digunakan membangun industri dalam negeri? Apakah misalnya itu digunakan untuk membeli misal fighter tertentu? Seperti apa offsetnya kemudian akan diterima oleh sebut saja PTDI? Atau misalnya kita ingin membangun kalau di Inhan itu ada namanya tier 3, tier 2 Inhannya gitu. Bisa nggak kita misalnya menjadi supplier sesimpel misalnya bautnya aja deh gitu. Hal seperti itu yang kita rasa sebenarnya publik pun merasa oke, utang ini juga matters buat saya gitu karena kemudian ada efeknya juga membangun industri pertahanan, efeknya nanti bisa membangun MPM yang mensupportnya dan sebagainya. Oke. Ya, saya kembali ke Mas Umam ini di luar soal konten tadi juga ada singgungan dari Pak Sutioso soal anger manajemennya Pak Prabowo yang akhirnya menutupi ketahuannya Pak Prabowo soal industri pertahanan dan pertahanan negara. Sepertinya harusnya Pak Prabowo bisa menjawab itu dengan baik, tapi karena ada sisi emosi yang tidak bisa dihindari begitu sehingga itu tidak bisa terungkap. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini, Mas Umam? Iya, sebenarnya respon itu cukup manusiawi ya. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati poin-poin serangan yang disampaikan oleh Mas Anies, itu bukan hanya terkait dengan konteks kebijakan pertahanan, tetapi juga menyangkut hal yang sifatnya cukup personal. Dan apalagi di debat yang agak tengah, itu bicara tentang sesuatu yang lebih private lagi. Sehingga kemudian Pak Prabowo tampil begitu emosional dengan mengatakan bahwa tidak pantas seorang profesor mengatakan seperti itu, menghasut dan lain sebagainya. Tetapi diakui atau tidak, ya ini bagian dari sebuah strategi komunikasi di dalam panggung perdebatan. Maka kemudian tampaknya kubu 01 mencoba betul untuk bagaimana memantik ego dari Pak Prabowo, sehingga kemudian ketika ego personal Pak Prabowo tersentuh, terpantik, tercungkil, maka kemudian beliau sudah tidak fokus lagi pada konteks narasi tentang kebijakan, termasuk juga bagaimana membayangkan atau menjelaskan tentang masa depan pertahanan yang ideal seperti apa. Tetapi sayangnya juga beberapa poin yang barangkali juga tidak begitu optimal, kurang terelaborasi, termasuk oleh capres-capres lain. Ini bicara tentang pertahanan, bicara tentang keamanan, tetapi Papua sama sekali tidak disinggung dalam konteks perdebatan itu. Sementara dalam konteks tantangan internal di Indonesia, termasuk dalam konteks apakah ini ranah pertahanan ataukah keamanan yang dianggap tumpang tindih, itu pun juga tidak banyak terelaborasi. Dan itu adalah titik sensitif yang sangat krusial. Nah, oleh karena itu ke depan pesan yang barangkali cukup meaningful untuk semua pihak, termasuk khususnya untuk Pak Prabowo, anger management betul-betul harus dijaga betul, bagaimana kemudian merespon kritikan, serangan secara lebih terakur, lebih terukur, sehingga kemudian tidak begitu terjebak dalam pertarungan emosi. Nah, kalau misalnya kemudian sudah terjebak di situ, saya pikir ada banyak poin yang seharusnya bisa diraih, tetapi kemudian tidak bisa dioptimalkan, dan justru memberi ruang bagi rival untuk mencuri
poin dalam perdebatan seperti tadi malam. Baik, saya kasih kesempatan terakhir singkat Bung Dhanil untuk merespons tadi ada saran juga dari Mas Umam untuk lebih bisa mengelola anger management begitu kira-kira dalam debat-debat selanjutnya. Bagaimana pandangan Anda soal ini? Terakhir Bung Dhanil singkat. Tadi saya sebutkan Pak Prabowo itu otentik Gitu ya. Apa adanya. Kalau ketika harus marah ya harus marah. Kemudian beliau bisa berpura-pura, apalagi menunjukkan wajah kepalsuan. Itu Pak Prabowo. Itu kemudian kedua. Tadi saya mau melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Guntur. Nah, inilah yang saya sebut dengan dramaturgi kemunafikan itu. Jadi, semua hal itu sebenarnya sudah dipahami dan dijelaskan di banyak forum, termasuk di DPR. Itu ada PDIP, di situ ada P3, dan semua mereka itu adalah mentornya Pak Ganjar, termasuk Pak Andika. Ketika dalam forum debat bersama saya di salah satu stasiun televisi, beliau justru paralel pendapatnya dengan penjelasan saya terkait dengan Miraj. Jadi ini hanya terkait dengan dramaturgi kemunafikan yang ingin ditampilkan. Sesungguhnya semuanya bersepakat. Tetapi kepentingan elektoral dan panggung debat ini digunakan untuk menyerang. Kemudian ada serangan-serangan yang sifatnya sangat personal. Inilah kenapa saya sebutkan kemarin itu adalah debat antara negarawan dengan pemburu kekuasaan. Ya, oke. Ini ya sepertinya perdebatan soal pertahanan masih akan berlanjut meskipun debatnya sudah selesai, tapi mungkin di ranah sosial media, di ranah publik ini akan terus berlanjut dan akan sangat menarik untuk kita tunggu. Sebenarnya tim Pak Prabowo Gibran juga bisa punya kesempatan untuk menjelaskan ini semua di ranah-ranah publik, di ranah-ranah yang lain selain forum debat begitu. Nah, tapi kalau misalnya diambil dari ini survei singkat begitu ya melalui telepon tadi malam di Litbang Kompas. Ini ada pertanyaan, setelah melihat debat tetap atau berubahkah kandidat yang akan Anda pilih dalam pemilu 2024 nanti terutama untuk pemilu presiden? Nah, secara umum menjawab 77,5% ini tidak berubah. Sehingga debat tadi malam sepertinya tidak terlalu banyak memengaruhi pilihan yang sudah ditetapkan oleh pemilih. Nah, ini menarik sekali untuk kita lanjutkan selanjutnya. Masih ada 2 debat lagi, debat calon wakil presiden dan juga calon presiden. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah bergabung pagi hari ini. Perspektifnya menarik sekali soal pertahanan keamanan dan debat tadi malam. Untuk Pak Sutioso, Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas Amin, lalu Pak Dhanil Simanjuntak, TKN Prabowo Gibran, Christian Guntur, TPN Ganjar Mahfud, dan juga Khairul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Saudara.